Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mewartakan kepada kita ketika Yesus mengetahui bahwa tidak akan lama lagi ia bakal meninggalkan para muridnya. Yesus tahu bahwa perjamuan itu menjadi perjamuan terakhir, namun Yesus tidak mau membiarkan para muridnya seperti yatim piatu, tanpa arah, tanpa pegangan. Maka dalam kesempatan itu Yesus mengingatkan mereka bahwa Yesus sendirilah yang akan menjadi jaminan bagi mereka. Yesus berjanji akan mengirim Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyertai para rasul dan juga menyertai karya-karya para rasul. Dengan kekuatan Kristus itulah para murid Yesus mampu untuk memulai karya yang baru, karya yang berdasarkan semangat kasih yang telah mereka terima dan mereka telah dibina oleh Yesus sendiri. Dalam Injil tadi Yesus memberikan jaminan dengan berjanji, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu." Dan itulah yang terjadi dalam hidup para murid. Dalam pengalaman perutusan para murid, justru mereka didewasakan di sana melalui karya yang mereka lakukan. Dan mereka tetap percaya pada penyertaan Yesus, walaupun menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Santo Petrus sendiri mengatakan bahwa melaksanakan atau melanjutkan karya Yesus bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, bahkan penderitaan. Namun mereka tidak boleh putus asa, karena kehadiran Roh Yesus itulah yang sungguh berarti dan memampukan mereka. Roh Kristus itulah yang membimbing mereka ke masa depan seperti yang ditentukan oleh Bapa. Jadi Yesus hadir terus di dalam gerejanya sepanjang masa. Dan kehadiran itu bertujuan untuk meneguhkan dan menguatkan gereja dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan penderitaan saat mereka menjalankan tugas perutusan dari Yesus. Yesus mematakan kepada para murid, menegaskan kepada para murid, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Menjalankan karya perutusan itu dasarnya adalah karena mengasihi. Melaksanakan perintah-perintah Kristus itu dasarnya adalah mengasihi, bukan mendapatkan upah di akhir nanti. Tetapi karena dikasihi, maka aku mengasihi. Itulah dasar melaksanakan tugas perintah Yesus tadi. Dan itulah yang dengan tekun dilaksanakan oleh para murid, para pengikut Kristus. Dalam bacaan pertama yang kita ambil dari Kisah Para Rasul, kita tadi mendengar karya dari Filipus. Filipus ini bukan Filipus Rasul, tetapi Filipus yang adalah salah satu dari diakon yang dipilih dan ditahbiskan oleh para murid. Filipus ini pergi untuk mewartakan iman ke Samaria. Kita ingat Yesus pun pernah mewartakan karya keselamatan kepada orang-orang di Samaria dan mereka sudah menanggapinya. Maka Filipus datang untuk memelihara iman mereka. Rupanya mereka juga sudah dibaptis. Dan mereka mendengarkan pewartaan dari Filipus dan mewujud nyatakan pertobatan mereka lewat perbuatan baik mereka, lewat berdoa dan persekutuan di antara mereka. Namun rupanya mereka belum menerima Roh Kudus.
belum menerima pencurahan Roh Kudus. Karena itu kemudian Filipus mengundang Petrus dan Yohanes, dua dari murid Yesus itu, untuk datang ke Samaria untuk memberikan pencurahan Roh Kudus bagi jemaat di Samaria. Dikatakan di dalam bacaan tadi, mereka berkumpul mendengarkan para murid, para rasul Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas mereka semua dan mereka menerima Roh Kudus. Inilah yang menjadi dasar sakramen Krisma. Kenapa dalam gereja Katolik ada sakramen Krisma? Karena mengikuti apa yang dialami oleh para pengikut Yesus, khususnya di Samaria tadi. Filipus sebagai diakon mendampingi umat, tetapi Petrus dan Yohanes mereka datang sebagai uskup untuk mencurahkan Roh Kudus. Karena itu dalam gereja kita meyakini pencurahan Roh Kudus itu diberikan melalui tangan para rasul. Karena mereka para rasul sudah menerima dari Yesus, maka kemudian mereka mengalirkan atau menurunkan Roh Kudus dari Allah itu kepada umat yang setia. Dan selanjutnya tugas itu diturunkan kepada pengganti para rasul, para uskup dan para imam hingga hari ini. Oleh karena itu, Roh Kudus diturunkan Allah melalui tangan para rasul kepada umat Allah yang setia, dan dari para rasul Roh Kudus diteruskan melalui para penerusnya. Jadi dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda sudah menerima sakramen baptis, seperti halnya orang Samaria yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, maka perlu pula untuk dimeteraikan dalam sakramen Krisma. Kalau ada di antara kalian yang belum menerima sakramen Krisma, silahkan mempersiapkan diri. Karena Anda telah menjadi umat Allah yang setia, dan supaya dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dengan demikian menjadi bagian dari murid-murid Kristus secara sempurna. Untuk apa? Untuk menghayati apa yang dialami oleh Santo Petrus dalam bacaan kedua. Dalam bacaan kedua tadi, Santo Petrus menasihati umat beriman untuk tetap setia pada iman mereka kepada Tuhan, dan terutama untuk berpegang pada prinsip iman walaupun mengalami tekanan. Apa prinsip iman yang diwartakan oleh Santo Petrus dalam bacaan yang kedua tadi? Prinsip imannya adalah bertahan dalam kebaikan dan terus-menerus mewartakan kebaikan walaupun mungkin mengalami penderitaan dan pengorbanan. Santo Petrus mengatakan lebih baik menderita karena melakukan kebaikan daripada menderita karena melakukan kejahatan. Kadang-kadang kita cenderung, saya mengalami kesulitan, lebih baik saya juga berbuat yang jahat sekalian saja. Karena toh saya melakukan kebaikan juga mengalami penderitaan, kesulitan. Lebih baik saya melakukan yang jahat sama dengan orang-orang itu. Petrus menolak hal itu dan mengajarkan kepada kita, murid-muridnya, supaya kita menghindarkan diri dari segala kejahatan, supaya kita menjadi umat beriman yang tulus dan menjadi baik dan benar dalam perkataan dan perbuatan, walaupun mengalami berbagai macam perjuangan dan juga penderitaan. Saudara dan saudariku yang terkasih, akhirnya kita hari ini diundang bersama dengan para rasul, para murid, untuk meyakini bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hubungan kasih sayang, bukan hubungan orang yang melakukan sesuatu mendapatkan reward ataupun hadiah, yang tidak melakukan sesuatu atau perintah mendapatkan hukuman.
Tetapi kita diundang oleh para murid, oleh Yesus juga, menyadari hubungan kita dengan Allah adalah hubungan kasih sayang. Artinya Tuhan sudah mengasihi kita, Ia sudah menyayangi kita, Ia bahkan memampukan kita, menyertai kita dengan Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita. Maka kita diundang untuk mengasihi Dia. Dan kalau kita sungguh mengasihi Allah, maka kita tentu dengan sukacita melanjutkan karya-karya Tuhan itu. Dan dalam segala perintah Allah itulah kita akan mengalami Tuhan Yesus menyertai dan menolong kita. Suatu hubungan kasih yang sangat indah ketika kita menjalankan perutusan kita atas dasar kasih kepada Tuhan. Tandai kasih Yesus kepada kita, para muridnya, adalah hadirnya Roh Kudus. Seperti Bapa ada di dalam aku, kini aku ada di dalam kamu. Sesuatu yang sungguh istimewa, pernyataan yang istimewa. Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus yang Maha Kasih itu tinggal di dalam diri kita, menyertai kita. Kalau Tuhan hadir dan tinggal di dalam diri kita, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan menuruti Dia. Kita akan berpegang pada perintahnya dan melakukannya. Kita akan mengasihi Dia dan menjalin relasi dengan Dia. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Kalau kita mengaku diri sebagai Kristen, orang yang mengasihi Kristus dan berpegang kepada Kristus, artinya dalam hidup kita sehari-hari, kita mesti menunjukkan bahwa Yesus Kristus bekerja dalam diri saya melalui perkataan dan perbuatan yang saya lakukan. Saudara dan saudariku yang terkasih, sabda Tuhan Yesus ini merupakan ajakan bagi kita untuk terus menjalankan tugas perutusan kita setiap hari dengan semangat kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Dalam situasi apapun dan di mana saja, kita mulai perutusan kita di dalam keluarga kita masing-masing. Apakah perkataan dan perbuatan saya sungguh menghadirkan Kristus yang sedang mengasihi umatnya? Di dalam masyarakat, juga di dalam gereja, apakah pelayanan, pekerjaan, dan yang saya lakukan di tengah masyarakat dan di dalam gereja menghadirkan kebaikan Yesus Kristus bagi jemaat, bagi masyarakat? Mungkin dalam perutusan seperti itu kita mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan. Mungkin kita juga mengalami putus asa, ragu-ragu, ataupun bingung. Namun kita harus tetap yakin, kita tidak sendirian. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menyertai dan meneguhkan kita. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, supaya Roh Kuduslah yang menuntun kita. Dalam doa dan permenungan, kita membuka hati kita untuk tahu apa yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan di tengah-tengah keluarga, di dalam masyarakat, dan juga di dalam gereja kita. Marilah, saudara-saudara yang terkasih, kita menjadi terang Tuhan, tanda kehadiran Tuhan. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan menerangi hidup orang-orang di sekitar kita, supaya segala sesuatu yang kita lakukan menjadi berkat bagi saudara-saudari kita, khususnya mereka yang mengalami keputusasaan, mereka yang menderita, mereka yang sakit dan tersingkir. Akhirnya, marilah kita semua menjadi orang Kristiani sejati, yaitu yang setiap saat menghasilkan buah Roh Kudus yang melimpah dalam hidup kita melalui keutamaan-keutamaan hidup Kristiani kita. Semoga Tuhan menyertai kita dan memberkati kita setiap saat, sekarang dan selama-lamanya. Amin.